Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Bariatus Zahra. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang uji instrumen penelitian. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Lutfiur Rahman Muhammad, Latasha Putri Wulandari, dan saya sendiri Liana Bariatus Zahra. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pengertian instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Ibnu Hajar, instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Menurut Noto Atmojo, mengartikan instrumen sebagai alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari beberapa bentuk seperti kuesioner, formulir, observasi, serta formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain sebagainya. Instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. Instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Pada umumnya, instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi dua, yakni tes dan non-tes. Tes sebagai instrumen penelitian adalah suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain tes, terdapat instrumen berupa non-tes seperti skala sikap atau daftar pernyataan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data jenis angket, pedoman wawancara untuk meneliti yang menggunakan teknik interview atau wawancara, pedoman observasi untuk peneliti yang menggunakan teknik observasi, dan lainnya. Langkah-langkah menyusun instrumen. Peneliti harus mengikuti langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Ada 6 langkah-langkah untuk menyusun instrumen penelitian, yaitu 1. Mengidentifikasi variabel yang teliti. 2. Menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. 3. Mencari indikator dari setiap dimensi. 4. Mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pertanyaan instrumen. Yang keenam, petunjuk pengisian instrumen. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas dan reliabilitas instrumen tidak serta ditemukan oleh instrumen itu sendiri. Menurut Sugiono, menurut faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas suatu ukur instrumen. Selain instrumen adalah penggunaan alat ukur yang melakukan pengukuran yang subjek dan yang diukur. Instrumen perlu diuji coba kembali setiap kali akan digunakan kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Yang pertama, validitas konten. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti dan pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah sebagai berikut. Yang A, definisi operasional variabel. B, representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti. C, jumlah soal. D, format jawaban. E, skala pada instrumen. F, benchmark. G, petunjuk pengisian instrumen. H, waktu pengerjaan. I, populasi sampel. J, tata bahasa. K,
K. Tata letak penulisan, format penulisan. 2. Validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut ditemukan dan teori. 3. Validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. 4. Tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek responden yang sama. Pengujian validitas instrumen. Surya Brata menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjukkan kepada derajat fungsi pengukurannya suatu tes atau derajat kecermatan ukurannya suatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Konsep validitas tes dapat dibedakan ada 3 macam, yaitu yang pertama validitas isi atau context validity, yang kedua validitas constructs atau constructs validity, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Pengujian reliabilitas instrumen. Arifin menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Di sini pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang dibuat setara, kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Skor dari kedua kelompok butir tes tersebut dikorelasikan untuk mendapatkan reliabilitas tes. Lijali menyatakan bahwa reliabilitas konsistensi gabungan butir berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes. Dengan kata lain, bahwa terhadap bagian objek ukur yang sama, apakah hasil ukur butir yang satu tidak kontradiksi dengan hasil ukur butir yang lain. Jika terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil ukur melalui butir yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui butir yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Baiklah, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami tentang uji instrumen penelitian. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.